Cedera, Mike Maignan akan absen setidaknya dalam 2 pertandingan AC Milan. Kekhawatiran muncul mengenai kondisi penjaga gawang AC Milan, Mike Maignan, setelah ia terpaksa meninggalkan lapangan saat pertandingan imbang melawan Newcastle United kemarin malam. Pagi ini waktu Italia, Maignan menjalani pemindaian MRI untuk menilai tingkat cedera di bagian pahanya. Gianluca Di Marzio melaporkan melalui situsnya Pazza di Fanta bahwa hasil dari MRI tersebut akan menentukan sejauh mana cedera Maignan dan apakah ada masalah signifikan yang perlu diatasi. Pemain Prancis ini akan mendapatkan pemantauan ketat dan keputusan mengenai kapan dia bisa kembali atau tergantung pada perkembangan cederanya. Dalam laporan tersebut, Maignan dipastikan akan absen dalam 2 pertandingan Milan berikutnya, yakni saat melawan Hellas Verona, dan ada juga resiko bahwa ia tidak akan bisa tampil dalam pertandingan tengah pekan melawan Cagliari pada tanggal 27 September mendatang. Di situasi ini, Marco Sportiello diharapkan akan mengisi posisi di bawah mister gawang Milan. Pelatih Stefano Pioli sepertinya memiliki keyakinan besar pada kemampuan penjaga gawang Italia ini. Namun sayangnya, Maignan bukanlah sosok yang asing dengan masalah otot. Sejak bergabung dengan AC Milan, dia sudah melewatkan 42 pertandingan dalam 2 tahun, dengan total absen mencapai 199 hari. Semoga proses pemulihan Maignan berjalan dengan lancar, dan kita berharap dia bisa kembali beraksi saat pertandingan melawan Lazio pada tanggal 30 September tanpa mengambil resiko berlebihan. Sementara itu, Fabio Capello kritik Pioli. Ex-pelatih legendaris AC Milan itu heran kenapa Reinders tak starter dari awal. Mantan pelatih legendaris AC Milan, Fabio Capello, mempertanyakan taktik Stefano Pioli yang tak menjadikan Tijani Reinders sebagai starter saat imbang melawan Newcastle pada laga pembukaan Liga Champions 2023-2024. AC Milan membuka kampanye Liga Champions ini dengan bermain imbang 0-0 melawan Newcastle United dalam laga yang digelar di Stadion San Siro pada hari Selasa 19 September 2023 lalu. Rekrutan anyar Rossoneri Tijani Reinders baru dimainkan Stefano Pioli pada menit ke-61 menggantikan posisi Tommaso Pobega. Bermain selama 29 menit, Reinders mampu tampil meyakinkan dengan akurasi umpan 100% dan 1 kali tembakan mengarah ke gawang. Sayang sekali kontribusi gelandang keturunan Indonesia itu tetap tidak mampu jadi pembeda dan AC Milan harus berakhir laga dengan imbang tanpa gol. Dimainkannya Reinders sebagai cadangan membuat Fabio Capello kecewa. Kalau saja masih menjabat sebagai pelatih AC Milan, dia tanpa pikir panjang bakal memainkan Reinders sebagai starter. Saya terkejut dengan absennya Reinders. Dia satu-satunya yang tahu cara menciptakan umpan vertikal yang membuat counter attack cepat, tutur Capello. Dalam pertandingan kandang yang harus dimenangkan AC Milan, saya akan memainkannya, tambahnya. Tijani Reinders yang didatangkan dari AZ Alkmaar pada bursa transfer musim panas lalu terbilang langsung tampil apik sejak awal musim. Gelandang berusia 25 tahun itu memiliki stamina dan fisik yang mana sang pemain tak sekalipun absen karena cedera pada musim lalu meskipun bekerja keras. Terlebih lagi, Tijani Reinders masuk dalam daftar salah satu pemain yang banyak menyisir lapangan di Liga Italia musim ini. Mantan gelandang AS itu menghuni peringkat ketiga dengan rata-rata menyisir lapangan sejauh 12,5 km per pertandingan. Reinders hanya kalah dari Nicolas Haas dan Yibe Ramadani yang mencatatkan rata-rata lebih banyak darinya. Tak heran banyak yang menilai pria bertinggi 185 cm itu menjadi pemain kunci tim merah hitam musim ini, menggantikan Sandro Tonali yang pindah ke Newcastle United. Selain mengkritik soal Reinders, Fabio Capello juga mempertanyakan urgensi AC Milan mendatangkan Zlatan Ibrahimovic jelang laga Liga Champions kemarin. Diketahui Zlatan Ibrahimovic dilaporkan hadir dalam sesi latihan skuad Stefano Pioli. Dirinya tampak ikut mengawasi latihan para pemain bersama Stefano Pioli. Bagaimanapun, Zlatan Ibrahimovic dianggap sebagai salah satu legenda AC Milan setelah membela tim dalam 2 periode berbeda. Ibrahimovic tiba di hari yang sulit seperti kemarin, kata Capello.
Jika dia datang atas kemauannya sendiri dan diizinkan untuk berbicara dengan para pemain, maka kepemimpinan pelatih sedikit diragukan, tambahnya. Usai menghadapi Newcastle United di Liga Champions, AC Milan selanjutnya akan melanjutkan kiprahnya di Liga Italia dengan menghadapi Verona pada tanggal 23 September 2023. Temui pemilik AC Milan, Zlatan Ibrahimovic siap gantikan Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic dikabarkan akan menggantikan Stefano Pioli sebagai pelatih AC Milan. Legenda AC Milan Zlatan Ibrahimovic membuat gempar para pendukung AC Milan. Usai terlihat dalam latihan jelang laga Champions League melawan Newcastle United. Dalam foto yang diunggah jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, Zlatan Ibrahimovic tampak mendampingi Stefano Pioli memimpin latihan Rafael Leao dan kawan-kawan. Zlatan Ibrahimovic telah bergabung dengan pelatih Milan, Stefano Pioli, jelang pertandingan UCL versus Newcastle United, cuit Fabrizio Romano. Momen ini terjadi sebelum pertandingan dan setelah kalah pada derby Milano pada hari Sabtu yang lalu, sambungnya. Rumor bahwa Zlatan Ibrahimovic akan menggantikan Stefano Pioli rupanya bukan isapan jempol belaka. Laman Sempre Milan menyebut bahwa sungguh ada peluang menyaksikan Zlatan Ibrahimovic kembali ke San Siro sebagai pelatih. Salah satu yang memperkuat dugaan ini adalah laporan dari La Gazzetta dello Sport yang menyebutkan bahwa Zlatan Ibrahimovic sempat bertemu dengan pemilik AC Milan Gary Cardinale saat makan siang. Oleh La Gazzetta dello Sport, pertemuan itu disebut bukan pertemuan biasa. Zlatan Ibrahimovic benar-benar ditawari menjadi salah seorang staf Stefano Pioli. Sementara itu Milan News mengabarkan jika dialog antara kedua pihak akan terus berlanjut dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik AC Milan maupun Zlatan Ibrahimovic disebut masih berembuk soal peran apa yang cocok untuk pria 41 tahun tersebut. AC Milan sendiri baru saja menghadapi Newcastle United dalam laga matchday 1 Liga Champions. Sayang, pertandingan yang sejatinya berlangsung seru tersebut berakhir anti klimaks. Kedua tim gagal menyerangkan gol, sehingga skor kacamata bertahan hingga akhir pertandingan. Dalam laga yang digelar di Stadion San Siro pada hari Selasa lalu, Rossoneri julukan AC Milan sejatinya mampu menyuguhkan penampilan ciamik di babak pertama. AC Milan juga terlihat mendominasi dengan melihat penguasaan bola. Peluang melepas tembakan AC Milan pun cukup tinggi, yakni 26 kali. Ketimbang Newcastle United yang hanya 6 kali. Tetapi AC Milan hanya bisa 9 kali melepaskan tembakan tepat sasaran, sementara Newcastle United cuma tembakan tepat sasaran ke arah gawang. Peluang terbaik AC Milan terjadi beberapa kali, salah satunya di menit ke-32 ketika Theo menyisir dari sisi kiri lewat Sean Longstaff yang memberikan umpan tarik ke tiang dekat. Oliver Giroud yang lolos dari kawalan dua pemain menembak meski masih melebar. Jacob Murphy jadi penyelamat Newcastle pada menit ke-34 saat menghalau bola sepakan Tommaso Pobega di kotak penalti. Sekalipun dominan, AC Milan tak bisa mencetak gol di babak pertama. Begitu juga di babak kedua, anak asuh Stefano Pioli tak berkutik dengan taktik bertahan di Newcastle United. Bagi AC Milan, hasil ini membuat mereka melanjutkan tren negatif tanpa kemenangan secara beruntun setelah sebelumnya tumbang dari Inter Milan di Liga Italia. Selanjutnya AC Milan akan menghadapi Borussia Dortmund di Signal Iduna Park pada 5 Oktober mendatang. Sedangkan Newcastle United bakal bertemu dengan PSG di St. James Park juga pada 5 Oktober.